sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang sistem penanganan bagasi pada Incheon International Airport. Perkenalkan, nama saya Putri Rafida Jova. Nama saya Putri Nariza. Saya Nita Salsabila. Saya Firminda Amatila. Saya Brotis Umaira. Saya Putra Mataliswa. Selamat menyaksikan! Sistem penanganan bagasi di Incheon merupakan integrasi antara teknologi otomatis, sistem komputer, dan tenaga manusia yang bekerja secara sinkron. Tujuan utamanya yaitu untuk tidak hilang, sampai tepat waktu, tidak rusak, mudah dilacak. Soal pertama, bagaimana sistem penanganan bagasinya? Pada poin pertama, alur operasional. Bagasi yang didaftarkan di counter check-in akan melewati ribuan meter konveyor yang bergerak cepat di Terminal 2 yang baru saja diperluas. Sistem ini menggunakan teknologi high speed conveyor yang dapat memindahkan tas dengan kecepatan hingga 7-10 meter per detik. Poin kedua, sistem sortir otomatis. Setiap tas dipasangi tag RFID yang dibaca oleh pemindai di sepanjang jalur untuk menentukan rute ke pesawat yang tepat atau ke area penyimpanan sementara. Poin ketiga, early baggage storage. Untuk penumpang yang check-in jauh lebih awal, Incheon memiliki gudang bagasi otomatis yang sangat besar. Tas disimpan secara robotik dan akan dikeluarkan secara otomatis sesaat sebelum proses pemuatan pesawat dimulai. Poin keempat, sistem pelacakan bagasi secara real time. Pada awal tahun 2026, Incheon International Airport resmi menerapkan layanan bagasi real time. Penumpang dapat melihat estimasi waktu kedatangan koper melalui layar display atau aplikasi Incheon Airport Plus. Aplikasi tersebut dapat melacak posisi bagasi secara langsung serta menerima notifikasi otomatis saat koper hampir tiba. Soal kedua, efisiensi di Bandara Incheon didukung oleh teknologi canggih yang saling terintegrasi. Yang pertama tuh ada RFID atau Radio Frequency Identification, digunakan untuk melacak koper secara akurat di sepanjang konveyor sehingga resiko hilang lebih kecil. Yang kedua tuh ada Big Data and AI, memprediksi waktu kedatangan koper dengan menggabungkan data dan penerbangan real time. Yang ketiga tuh ada ATR atau VCS, yaitu sistem 2 lapis, menjaga alur bagasi tetap lancar tanpa hambatan. ATR yang utama kamera 360 derajat membaca lebih label koper secara otomatis. VCS, jika label tidak terbaca, sistem memfoto koper dan petugas menginput data secara manual. 4. ERBS, Incheon Remote Baggage Screen, atau hasil XL koper dikirim ke negara tujuan sebelum pesawat mendarat sehingga koper bisa langsung lanjut ke penerbangan berikutnya. 5. IoT, Internet of Things, sensor memantau kondisi mesin konveyor secara terus-menerus untuk mencegah kerusakan. Yang ketiga, masalah yang dipecahkan dan dampak bisnis. Masalah yang akan coba dipecahkan yang pertama yaitu ketidakpastian penumpang, yaitu menghilangkan kecemasan penumpang yang sering menunggu di depan ban berjalan tanpa tahu kapan koper mereka akan muncul. Yang kedua, baggage jams atau macet, yaitu menangani volume bagasi yang padat, yaitu kapasitas bandara kini mencapai 106 juta penumpang per tahun agar tidak terjadi penumpukan fisik. Yang ketiga, waktu transit yang lama, yaitu mengurangi waktu yang dibutuhkan koper untuk berpindah antara terminal atau antar pesawat. Kemudian dampak bisnis, yang pertama efisiensi operasional. Penggunaan tenaga kerja manual berkurang drastis karena otomatisasi menurunkan biaya operasional jangka panjang. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Dengan sistem yang lebih cepat, bandara dapat melayani lebih banyak penerbangan kerja
jam tanpa resiko bagasi tertinggal. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Incheon mempertahankan statusnya sebagai World Best Transit Hub, yaitu menarik maskapai besar untuk menjadikan Incheon sebagai pangkalan utama mereka di Asia. Apakah sistem saat ini adalah jawabannya? Jawabannya adalah iya. Dengan teknologi IRPS dan prediksi waktu berbasis Big Data, Incheon telah melampaui standar bandara internasional lainnya. Sistem ini tidak hanya memindahkan barang, tetapi juga mengelola informasi, yang merupakan kunci dari manajemen modern. Tapi belum 100% sempurna, masih ada tantangannya. Yang pertama, ketergantungan teknologi tinggi. Jika sistem gagal, dampaknya besar. Yang kedua, biaya investasi sangat mahal. Yang ketiga, kasus khusus seperti barcode rusak dan baik aneh. Yang keempat, kompleksitas integrasi antar maskapai, terutama untuk transit internasional. Laporan manajemen yang dihasilkan yaitu ada sistem baggage handling system. Incheon menghasilkan data yang sangat kaya untuk laporan manajemen, antara lain yaitu yang pertama ada baggage throughput report, yang mana laporan harian mengenai volume bagasi per jam untuk menyesuaikan jumlah staf di area claim. Yang kedua ada mistrack or missed bag rate, yaitu statistik akurasi sistem. Jika ada tas yang salah rute, sistem langsung melacak titik kegagalannya. Ketiga, sistem downtime dan maintenance report, yaitu laporan mengenai kesehatan mesin konveyor, mendeteksi komponen yang mulai aus sebelum terjadi kerusakan sistem. Yang keempat ada passenger experience analytic, laporan mengenai rata-rata waktu untuk tunggu penumpang dan saat turun pesawat hingga koper diterima. KPI utama Incheon adalah menjaga waktu ini di bawah standar internasional. Selanjutnya yang kelima ada security compliance report, laporan otomatis mengenai bagasi yang mencurigakan dan hasil pemindaian X-ray yang terintegrasi dengan data imigrasi. Baik, kesimpulannya, sistem penanganan bagasi atau disebut BHS di Incheon International Airport bukan lagi sekedar ban berjalan untuk memindahkan barang, melainkan sebuah ekosistem logistik berbasis data yang sangat canggih. Incheon telah berhasil mengubah proses operasional yang rumit menjadi layanan yang transparan, aman, dan sangat terukur. Sekian dari kelompok kami. Thank you for watching. I just had to let you know you're